apakah nggak takut digigit sama pitbull? Dan jawabannya, halo guys, jumpa lagi dengan saya Mami Hiwi. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Banyak yang bertanya sama saya ya guys, Mami, apakah nggak takut diserang sama pitbull? Apakah nggak takut digigit sama pitbull? Dan jawabannya, kalau boleh Mami jawab di sini, tentu tidak ya guys. Mami tidak takut. Karena Mami ini sudah dianggap alpha sama Hiwi. Apa itu alpha? Alpha itu adalah pemimpin atau leader. Jadi Hiwi udah menganggap Mami ini sebagai leadernya, bukan owner ya. Kalau owner itu beda. Kalau owner itu hanya sebagai pemilik. Tapi kalau alpha itu sebagai leader atau pemimpin bagi anjing kita. Seperti kita ketahui ya guys, pitbull ini memiliki 9 sifat yang saya baca dan saya ketahui dari media sosial ya guys. Jadi yang pertama, dia itu patuh, lucu, pengasih, setia, pandai, bersahabat sama manusia ataupun sama anjing, berani, serta keras kepala. Dan yang satu lagi, berkemauan keras. Itulah sifat-sifat pitbull ya guys. Sebenarnya kan bagus-bagus semua ya sifatnya ya. Dan saya herannya tuh masih ada aja ya orang yang takut sama pitbull, yang masih menganggap pitbull ini seram dan buas, dan bahkan banyak penyerangan yang terjadi yang dilakukan oleh anjing yang beras seperti pitbull ini. Di sini saya mau membagikan sedikit informasi ya guys, bahwa sebenarnya anjing pitbull ini tidak berbeda dengan anjing-anjing ras lainnya. Kalau otak pitbull itu atau sejenis APBT, dia ini dapat menguasai cobaan atau tantangan apapun. Itulah sifat dia yang berani dan keras kepala. Dan kalau hatinya guys, hati pitbull ini jenis APBT, dia ini pantang menyerah ya guys. Jadi itulah sifatnya yang keras kepala ya Wi. Tapi jangan khawatir ya guys, karena semuanya itu bisa dilatih dan bisa kita taklukkan, asal caranya betul dan didikannya juga caranya betul. Gimana caranya kita biar bisa menjadi alpha bagi anjing yang buas dan terkenal galak seperti ini? Caranya sangat mudah ya guys, hanya satu kuncinya, kesabaran dan ketegasan dalam mendidik dia. Itu aja sih. Kenapa kita harus menjadi alpha bagi dia atau bagi anjing pitbull? Itu karena kita tidak akan mungkin atau bisa untuk menghandle tenaga dan kekuatannya. Seperti yang kita tahu ya guys, kekuatan pitbull itu kan sudah diakui nomor 1 ya guys, tenaganya lebih kuat. Dan juga rahangnya ini yang kuat ya guys. Dan satu lagi sifatnya yang determined. Sifat determined itu ialah sifat yang kalau dia sudah menggigit sesuatu objek ataupun bisa barang ataupun orang ataupun apapun, dia itu nggak akan lepas sampai dia merasa puas. Itulah kejelekan dari pitbull. Walaupun kita mau ketok kepalanya, kita mau apain, dia tetap akan menggigit itu objek dia sampai dia merasa puas, baru dilepas sama dia. Nah biasanya kalau buat anjing yang terlatih, kita sebagai alfanya kita bisa memerintahkan dia untuk melepaskan, atau kita bisa tarik dia, dan dia karena merasa kita alfanya, dia pasti akan melepas. Tapi kalau seandainya tidak ada alfanya, ya itu sangat berbahaya sekali guys, tidak akan dilepas sampai dia merasa puas. Di sini saya mau berbagi atau mau men-share sedikit ilmu saya sama teman-teman, sedikit aja ya guys, karena juga saya bukan expert, saya bukan ahli juga ya guys. Misalnya nih, kita mau bikin anjing kita ini supaya nurut sama kita harus menjadi alpha lagi dia dong otomatis. Nah, gimana sih caranya nih supaya kita ini bisa dianggap alpha sama anjing ini gitu? Mau anjing ini ras kecil pun, mau anjing ras besar pun, jadi dia menganggap kita ini pemimpinnya. Caranya begini guys, pada saat kita akan memberikan dia makan, kita lihat guys reaksi mereka tuh seperti apa. Kalau misalnya dia reaksinya pecicilan atau rusuh, jangan diberikan dulu, kita tahan dulu sampai dia tenang. Dan pada saat dia sudah tenang, kita perintahkan dia untuk duduk. Dan walaupun dia sudah menuruti perintah kita, misalnya kita suruh dia sit, dia sudah sit, kita lihat dulu reaksinya seperti apa. Kalau misalnya tiba-tiba dia menggonggong atau barking, berarti kan dia memberi perintah ke kita supaya ayo berikan dong makanannya, berikan. Itu juga jangan diberikan. Jadi tahan dulu sampai dia benar-benar tenang,
baru kita berikan makanannya pada mereka. Jadi seperti itu. Jadi memberikan mindset sama dia, oh saya baru boleh dikasih makan kalau saya nurut apa yang diperintahkan oleh owner gitu. Jadi lama-lama nanti jadi terbentuk. Kalau misalnya owner ngomong apa, dia harus turutin. Kalau dia nggak turutin, ownernya tidak suka gitu. Jadi lama-lama akhirnya terbentuklah alpha bagi anjing seperti itu. Itu contoh yang dasar dulu ya guys, yang sehari-hari kita lakukan. Kalau misalnya doggy kita ini melakukan apa yang kita mau, istilahnya sudah nurut lah sama kita. Kita sebagai owner ini wajib memberikan pujian ya guys. Pujiannya itu bisa berupa makanan, bisa berupa mainan, atau bahkan ya kita sayang-sayangin dia aja. Kita bilang dia good girl, kita bilang dia good boy, dia tuh udah senang gitu loh. Ada yang bilang kan, kalau kasih ngajarin anjing tapi dikasih treat itu nggak hebat. Piara anjing itu bukan untuk hebat-hebatan ya guys. Piara anjing itu ya karena kita suka, karena kita sayang sama dia. Sebenarnya guys, memberikan treat itu pada anjing karena itu merupakan hadiah buat anjing kita ya guys, karena dia telah melakukan apa yang kita perintahkan. Dan buat anjing itu sangat penting. Si anjing ini akan merasa happy, dia akan merasa dihargai, dia akan merasa disayangin gitu. Bahwasanya oh kalau aku melakukan apa yang owner kita mau, aku nanti dapat hadiah loh gitu. Jadi dia akan dengan senang hati melakukannya, dan walaupun kita berulang-ulang menyuruh dia sit down atau apapun itu, dia akan rela untuk melakukannya, dia akan senang karena setiap kali dia melakukannya dia dapat hadiah seperti itu. Kalau misalnya nih kita di luar atau di mana dan kita tidak ada treat, tidak ada bawa makanan buat dia, dan kalau misalnya anjing ini baik sama kita, nurut sama kita, dan apa yang kita perintahkan dia lakukan, ya kita giniin aja, kita sayang-sayangin dia, kita bilang oh kamu nih good girl, kamu nih good girl dengan penuh kasih sayang, dan dia bisa baca aura kasih sayang dari kita itu, dia tetap akan merasa senang gitu, dia pun percaya sama kita gitu kan. Jadi dia berpikir mami atau owner nggak akan menyakiti dia gitu, seperti itu. Ini keluar kok kayak gini. Kok keluar kayak gitu? Ini nih keras kepala nih guys. Dia nih asing mau kawinin Titi terus. Titinya gak mau. No. Hewe. Kaki jadi cek. Aduh. Untuk mengetahui kita ini sudah dianggap alpha atau belum sama anjing kita, caranya mudah ya guys. Pada saat anak kita sedang makan, sedang lahap-lahapnya dia makan, coba teman-teman ambil makanannya. Lihat reaksinya. Kalau misalnya dia menggerem, berarti dia belum menganggap kita sebagai alpanya. Tapi kalau dia diam saja, tidak marah ataupun menggerem, berarti dia udah anggap kita ini sebagai alpanya. Begitu guys. Seandainya dia belum menganggap kita sebagai alpanya, berarti perlu dilatih lagi, berarti kita belum berhasil menjadikan diri kita alpha. Kuncinya cuma satu ya guys, butuh kesabaran dan juga ketegasan dari kita. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Mohon maaf ya kalau Mami ada salah-salah kata. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya-tanya sama Mami, silakan melalui DM di Instagram atau melalui WhatsApp. Dan kalau misalnya ada saran atau kritik, silakan di komen aja ya guys. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ini, silakan tekan tombol subscribe ya guys. Dukung terus channel ini supaya terus berkembang. Oke guys, saya mau praktekkan ya sama mereka. Oke, makan. Ayo makan. Ini bahasanya lucu bi. Ayo makan. Ayo makan. Makan. Cubinya tahan dulu. Ayo makan. Nggak ada cubi baru pada makan. Cubi alpha ya. Makan ya guys, saya akan angkat. Sit. Mereka nggak marah guys. Oke lanjut. Good boy, good girl. Loh, kamu ngapain? Lihat nih, lihat. Ini ngapain kayak gini? Ayo. Cubi no. Iwi kenapa mah? Entah. Iwi kamu kenapa? Iwi kamu kenapa? Ini juga. Ya. Kamu kenapa? Ini juga kenapa?
Ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Eh. Inilah tingkah Anabul guys. Bikin saya sering ketawa. Lucu melihat mereka. Dia nggak gigit ya guys. Dia nggak gigit. Lihat nih, sini sih. Dia nggak gigit nih. Cuma gini doang. Tapi nggak digigitin sama dia. Cuma diginin doang sama dia, ditahan di mulut. Tapi nggak digigit. Ngapain kamu begitu? Kamu ngapain sih sini? At. Sini, kamu ngapain kayak gitu? At. No. Nggak boleh.